Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Destia Putri dengan NIM 2011290089. Saya berasal dari kelas 4C Tadris Bahasa Indonesia dengan mata kuliah Bahan Ajar dengan dosen pengampu Bapak Hendro Ade Saputra MPD. Di sini saya akan membawakan materi Kurikulum Merdeka SMA. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran ekstrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguat kompetensi. Perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka jenjang SMA atau MA. Kerangka dasar kurikulum 2013. Rancangan landasan utama kurikulum 2013 adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Kurikulum Merdeka. Rancangan landasan utama kurikulum Merdeka adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan, mengembangkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Kompetensi yang dituju. Kurikulum 2013. 1. Kompetensi dasar KD yang berupa lingkup dan urutan scope and sequence yang dikelompokkan pada 4 kompetensi inti. KI yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. 2. KD dinyatakan dalam bentuk poin-poin dan diurutkan untuk mencapai KI yang diorganisasikan per tahun. 3. KD pada KI 1 dan KI 2 hanya terdapat pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti dan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kurikulum Merdeka. 1. Capaian pembelajaran yang disusun per fase. 2. Capaian pembelajaran dinyatakan dalam paragraf merangkai pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mencapai, menguatkan, dan meningkatkan kompetensi. SMA atau sederajat terdiri dari fase E umumnya setara dengan kelas 10 SMA, fase F umumnya setara dengan kelas 11 dan 12 SMA. Struktur kurikulum. Kurikulum 2013. 1. Jam pelajaran JP diatur per minggu. Satuan mengatur alokasi waktu pembelajaran secara rutin setiap minggu dalam setiap semester, sehingga pada setiap semester, peserta didik akan mendapatkan nilai hasil belajar setiap mata pelajaran. 2. Satuan pendidikan diarahkan menggunakan pendekatan perorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran. Struktur kurikulum dibagi menjadi 2 kegiatan pembelajaran utama, yaitu pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan ekstrakurikuler proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jam pelajaran atau JP diatur per tahun. Satuan pendidikan dapat mengatur alokasi waktu pembelajaran secara fleksibel untuk mencapai jam pelajaran yang ditetapkan. Satuan pendidikan dapat menggunakan pendekatan perorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran, tematik, atau terintegrasi. Mata pelajaran IPA dan IPS di kelas 10 SMA belum bisa dipisahkan menjadi mata pelajaran yang lebih spesifik. Satuan pendidikan atau peserta didik dapat memilih sekurang-kurangnya 1 dari 5 mata pelajaran seni dan prakarya, seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, atau prakarya. Di kelas 10 peserta didik mempelajari mata pelajaran umum, belum ada mata pelajaran pilihan. Peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat di kelas 10 dan 11 dan 12. Peserta didik menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Pembelajaran. Kurikulum 2013. 1. Pendekatan pembelajaran menggunakan satu pendekatan, yaitu pendekatan saintifik untuk semua mata pelajaran. 2. Pada umumnya pembelajaran terfokus hanya pada ekstrakurikuler tatap muka. Untuk kurikuler dialokasikan beban belajar maksimum 50% di luar jam tatap muka, tetapi tidak diwajibkan dalam bentuk kegiatan yang direncanakan secara khusus, sehingga pada umumnya diserahkan kepada kreativitas guru pengampu. Kurikulum Merdeka.
1. Menguatkan pembelajaran terdiferensiasi sesuai tahap capaian peserta didik. 2. Paduan antara pembelajaran intrakurikuler sekitar 70-80% dari jam pelajaran dan kurikuler melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila sekitar 20-30% jam pelajaran. Penilaian Kurikulum 2013. 1. Penilaian formatif dan sumatif oleh pendidik berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. 2. Menguatkan pelaksanaan penilaian autentik pada setiap mata pelajaran. 3. Penilaian dibagi menjadi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian Kurikulum Merdeka. 1. Penguatan asesmen formatif dan penggunaan hasil asesmen untuk merancang pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik. 2. Menguatkan pelaksanaan penilaian autentik terutama dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 3. Tidak ada pemisahan antara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Perangkat ajar yang disediakan pemerintah. Kurikulum 2013. 1. Buku teks dan buku non-teks. Kurikulum Merdeka. 1. Buku teks dan buku non-teks. 2. Contoh-contoh modul ajar, alur tujuan pembelajaran, contoh proyek penguatan profil pelajar Pancasila, contoh kurikulum operasional satuan pendidikan. Perangkat kurikulum. Kurikulum 2013. 1. Pedoman implementasi kurikulum, panduan penilaian dan panduan pembelajaran setiap jenjang kurikulum. Kurikulum Merdeka. 1. Panduan pembelajaran dan asesmen, panduan pengembangan kurikulum operasional sekolah, panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, panduan pelaksanaan pendidikan inklusif, panduan penyusunan program pelajaran individual, modul layanan bimbingan konseling. Di kurikulum Merdeka jenjang SMA dapat pilih mata pelajaran yang diminati. Pada kurikulum Merdeka terdapat banyak kebijakan yang menjadi karakteristik setiap jenjang pendidikan, terutama SMA. Untuk jenjang SMA dalam penerapan kurikulum Merdeka tidak ada lagi kategori jurusan seperti IPA, IPS, ataupun bahasa. Selain itu, pada jenjang SMA, peserta didik juga diberi kesempatan untuk memilih mata pelajaran yang diminatinya sesuai dengan bakat dan kepribadiannya. Adanya kebijakan terbaru pada kurikulum Merdeka di jenjang SMA tentunya akan menjadi terobosan terbaru di dalam dunia pendidikan. Hanya saja di mata pelajaran pilihannya antara bisnis atau teknik sipil, maka di kelompokan IPA dia masuk ke dalam mata pelajaran fisika dan matematika peminatan. Kemudian dari kelompok mata pelajaran IPS, Wayan tidak memilih sosiologi, tetapi dia memilih mata pelajaran ekonomi yang memiliki keterkaitan dengan jurusan bisnis. Jika di kurikulum 2013 peserta didik yang masuk ke jurusan IPA diwajibkan mempelajari biologi, kimia, dan fisika. Berbeda halnya di kurikulum Merdeka. Semua mata pelajaran tersebut tidak diwajibkan atau dapat memilih sesuai dengan minatnya masing-masing. Struktur kurikulum Merdeka SMA serta alokasi waktu kelas 10, 11, 12, 2022-2023. Berikut Guru ID bagikan struktur kurikulum SMA terdiri atas dua fase, yaitu A. Fase E untuk kelas 10 dan B. Fase F untuk kelas 11 dan 12. Struktur kurikulum untuk SMA atau MA terbagi menjadi dua, yaitu A. Pembelajaran intrakurikuler dan B. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dialokasikan sekitar 30% total JP per tahun. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel, baik secara muatan maupun secara waktu pelaksanaan. Secara muatan, proyek profil harus mengacu pada capaian profil pelajar Pancasila sesuai dengan fase peserta didik dan tidak harus dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada mata pelajaran. Secara pengelola waktu, pelaksanaan proyek dapat dilaksanakan dengan menjumlahkan alokasi jam pelajaran proyek dari semua mata pelajaran dan jumlah total waktu pelaksanaan masing-masing proyek tidak harus sama. Satuan pendidikan menyediakan minimal 1 jenis seni atau prakarya, seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, dan atau prakarya dan kewirausahaan. Peserta didik
memilih satu jenis seni atau prakarya, seni musik, seni tari, seni rupa, seni teater, dan prakarya dan kewirausahaan. Paling banyak 2 JP per minggu atau 72 JP per minggu. Total JP tidak termasuk mata pelajaran muatan lokal dan atau mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial di kelas 10 SMA atau MA tidak dapat dipisahkan menjadi mata pelajaran yang lebih spesifik. Namun demikian, satuan pendidikan dapat menentukan bagaimana muatan pelajaran di organisasi. Pengorganisasian pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan sebagai berikut. A. Mengajarkan muatan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial secara terintegrasi. B. Mengajarkan muatan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial secara bergantian dalam blok waktu yang terpisah. Atau C. Mengajarkan muatan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial secara paralel dengan JP terpisah, seperti mata pelajaran yang berbeda-beda diikuti dengan unit pembelajaran inquiry yang mengintegrasikan muatan-muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial tersebut. Fase F untuk kelas 11 dan 12, struktur mata pelajaran dibagi menjadi 5 kelompok utama, yaitu A. Kelompok mata pelajaran umum. Setiap SMA atau MA wajib membuka atau mengajar seluruh mata pelajaran dalam kelompok ini dan wajib diikuti oleh semua peserta didik. B. Mata pelajaran matematika dan ilmu pengetahuan alam MIPA. Setiap SMA atau MA wajib menyediakan paling sedikit 3 mata pelajaran dalam kelompok ini. C. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Setiap SMA atau MA wajib menyediakan paling sedikit 3 mata pelajaran dalam kelompok ini. D. Kelompok mata pelajaran bahasa dan budaya. Kelompok mata pelajaran ini dibuka sesuai dengan sumber daya yang tersedia di SMA atau MA. E. Kelompok mata pelajaran vokasi dan prakarya. Kelompok mata pelajaran vokasi dan prakarya dibuka sesuai dengan sumber daya yang tersedia di SMA atau MA. Khususnya untuk sekolah yang ditetapkan pemerintah sebagai sekolah keolahragaan atau seni dapat dibuka kelompok mata pelajaran olahraga atau seni sesuai dengan sumber daya yang tersedia di SMA atau MA. Terima kasih, itulah sedikit materi dari saya tentang kurikulum Merdeka SMA. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.